السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, 4 hal yang seolah riya padahal tidak riya. Salah satunya adalah timbul semangat ibadah saat bersama orang-orang ahli ibadah. Ngomong kasarnya, di rumah sendirian tidak pernah baca Al-Quran misalnya. Begitu iktikaf, yang lain baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Sekilas ini seperti riya, padahal tidak. Karena melihat saudara-saudaranya bersemangat ibadah, baca Al-Quran misalnya, lalu kita ikut-ikutan, ini tidak otomatis riya. Bahwa ada kemungkinan riya, ada. Tapi ketika dia justru merasa malu saat melihat anak-anak remaja, anak-anak kecil begitu rajinnya, begitu tartilnya, begitu fasihnya baca Al-Quran, sementara kita sudah umur 40 tahun, 50 tahun jarang baca Al-Quran, lalu kita merasa malu di hati. Lalu timbul semangat untuk mencontoh kebaikan anak-anak remaja ini, anak-anak kecil ini. Insya Allah ini tidak riya. Ya, kita lanjut 290, bab 290. Babu tahrimin nadhari ilal mar'atil ajnabiyah. Bab tentang haramnya memandang, melihat wanita ajnabi. Apa ajnabi? Bukan mahram. Bukan mahram itu namanya ajnabi. Berarti kalau mahram, bibi misalnya, keponakan misalnya, boleh. Ya. Wal amrat itu laki-laki tapi masih remaja, belasan tahun mungkin, atau 10 tahun atau 9 tahun, yang belum tumbuh jenggotnya. Al-Hasan, ada keterangan Al-Hasan, cakep, tampan. Karena belum tumbuh jenggotnya, ya hampir sama dengan wanita. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman salaf, kalau tidak ada jenggotnya, ya wanita. Gitu ya. Tidak seperti hari ini. Hari ini beberapa laki-laki, bahkan di beberapa negeri kafir, hampir sulit dibedakan antara laki dengan perempuan. Wajahnya ya, nggak ada jenggot sama sekali, nggak ada kumis sama sekali. Karena laki-laki berkumis itu harus, maksudnya tidak boleh dihabisi, tidak boleh dikrop, dipotong, dipendekkan, itu sunnah. Imam Malik menyatakan bid'ah. Mencukur habis kumis itu bid'ah. Ya. Nah,
Anak laki-laki 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun yang belum tumbuh jenggotnya, ini Hasan, tampan, cakep, kita dilarang memandangnya li ghairi hajatin syar'iyyatin, tanpa keperluan yang syar'i. Berarti kalau ada keperluan yang syar'i boleh, walaupun wanita. Apa keperluan syar'i yang jelas? Apa? Nikah. Nikah, kita mau menikahi dia. Bolehkah kita melihat wajahnya, memandangi, betul-betul melihat, meneliti, bahkan lebih dari itu boleh. Mungkin antum pernah dengar ada seorang sahabat yang mengintip seorang wanita. Sebuah akhlak yang buruk tentunya, namanya mengintip, ya kan? Biasanya yang diintipkan mungkin sedang tidak pakai jilbab, ya kan? Ketika diingkari oleh sebagian tabi'in, sahabat ini menjawab, ini sunnah, ini boleh. Kenapa? Karena mau menikahi. Apa yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Maka keliru kalau nazar itu, istilahnya nazar ya, hanya sekilas. Nazar itu jangan sekilas. Ingat, kita akan bersama dia bertahun-tahun, mungkin sampai mati. Jangan sampai sudah nikah lalu menyesal. Kalau kita tahu dia pesek misalnya dari awal, taruhlah cacat ya kan, dari awal atau dari kecil, dari remaja, ya nggak masalah. Udah tahu duluan, udah siap ya kan. Jangan sampai kita mengetahui cacatnya dia, kekurangan dia, peseknya dia, dan seterusnya, itu setelah kita menikahi dia, akan muncul penyesalan. Maka seorang wanita diharuskan untuk memberitahu tentang kekurangan fisiknya, bukan tentang kekurangan agamanya ya. Aib gitu kan. Adapun aib tidak. Bolehkah seorang laki-laki bertanya kepada calon istrinya, apakah calon istrinya ini pernah minum khamr misalnya, pernah berjudi misalnya, pernah meninggalkan sholat misalnya, pernah berzina misalnya? Enggak boleh. Ini aib. Adakah manusia yang tidak punya aib? Enggak ada. Enggak ada. Semua manusia punya aib. Yang boleh ditanyakan adalah cacat fisik. Cacat fisik boleh. Ini kan bukan aib. Ini luar biasa ya, para salaf. Yang dibahas bukan sekedar melihat wanita. Melihat laki-laki pun, kalau dia belum tumbuh jenggot, dia Hasan, dia tampan, dia cakep, hati-hati. Ini menolak hujahnya satu firqah di negeri kita ini. Ada satu firqah di negeri kita ini, ormas Islam lah ya, yang keras terhadap bid'ah, tapi sayang dalam hal ini keliru gitu. Apa mereka bilang? Yang tidak boleh adalah melihat wanita, aurat wanita secara langsung gitu.
Adapun lewat foto, lewat video, mana ada dalil? Seperti kaum Jahiliyah. Lihat kaum salaf, ya jangankan wanita, laki-laki kalau bisa menimbulkan syahwat, jangan. Ya. Apakah foto, video wanita cantik, telanjang, setengah telanjang tidak menimbulkan syahwat? Pasti menimbulkan. Artinya kita tidak boleh melakukan sesuatu, melihat sesuatu yang bisa merangsang syahwat kita, kecuali terhadap istri kita. Ya, beliau bawakan ayat 30 dari surah An-Nur. Qala Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukminina, walaupun mukmin itu umum ya, bisa laki bisa perempuan, tapi di sini dikhususkan atau ditekankan ya, laki-laki. Yaghuddu min absari. Apakah bermakna sebaliknya? Iya. Walaupun pada umumnya yang tergoda itu laki-laki terhadap perempuan, tapi tetap perempuan juga bisa tergoda dengan laki-laki. Ketika Rasul sedang bersama istri-istri beliau, datanglah Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Apa kata Nabi? Berhijablah kalian, berhijablah kalian, kata Nabi. Istri-istri beliau bertanya, bukankah dia buta ya Rasul? Kan dia buta, tidak melihat kami. Apa kata Nabi? Iya, yang buta dia, kalian tidak buta kan? Kalian tidak buta kan? Riwayat ini ada perselisihan tentang kesahihannya, tapi secara matan menganjurkan kepada kita bahwa yang menjaga pandangan bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Wa ayyakmidu absarahum 'anil maharim. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang haram. Fa in ittafaqa anna waq'al basari 'ala mahramin min ghairi qasdin. Seandainya kita tanpa sengaja melihat, ya namanya orang bergaul, dan ini bukan hanya di zaman kita, di zaman Nabi, sahabat juga berlaku seperti ini. Kan nggak ada riwayat pasar misalnya, pasar di zaman Nabi, sahabat dipisah, laki-laki di sini, perempuan di sini, nggak ada. Itu di zaman Nabi SAW. Artinya campur aduk antara laki dengan perempuan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari 100%. Kalau kita bisa menghindari, ya hindari. Ya, misalnya ini gerbong laki-laki, ini gerbong khusus wanita, bisa ya. Ada tempat-tempat di mana di zaman Nabi saja, di zaman sahabat saja tidak bisa dipisah. Pasar misalnya. Kalau masjid jelas ya. Nah, masjid pun kan tidak dipisah, cuman beda saf. Sebaik laki-laki saf yang paling depan, sebaik saf wanita saf yang paling belakang. Nah, itu saja. Apakah ada pemisahan hijab misalnya? Adakah? Tidak ada. Tidak ada.
Apakah memungkinkan untuk membuat hijab di zaman itu? Ya mungkin sekali. Hijab itu apa sih, cuman kain, memang nggak ada kain. Tapi Nabi tidak memerintahkan, karena memang tidak disunahkan. Keliru gitu. Kalau ada sebuah masjid, jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan dipisahkan dengan hordeng, dengan hijab, ini sebuah kesalahan. Ya yang gampang saja, seandainya imam pakai hijab ya nggak kelihatan ya, atau seperti ini ya, wanita di atas tidak melihat, terus nggak ada kamera ya, mungkinkah terjadi masalah, terjadi kemuskilan? Mungkinkah? Mungkin. Kalau imam sujud tilawah gimana? Emang mereka tahu? Makmum perempuan tahu? Kalau imam keliru, mestinya tahiyat awal lupa, dia langsung berdiri, kita sebagai makmum harus langsung berdiri, apa ngotot untuk menyuruh imam kembali duduk tahiyat awal sambil mengucapkan subhanallah berkali-kali berteriak? Kita ikuti imam. Tidak boleh kita mengucapkan subhanallah ketika imam lupa tidak tahiyat awal. Misalnya ketika imam sudah masuk rukun berikutnya, ketika imam sudah masuk rukun berikutnya, dia tidak boleh kembali lagi, nggak boleh turun lagi, udah teruskan saja. Tinggal nanti sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Bagaimana jamaah wanita? Ya tentu nggak tahu, muskil ya. Oleh karena itu, di zaman terbaik, zaman Rasul dan para sahabat, jamaah laki-laki dan perempuan tidak dipisah dengan hijab. Padahal terjadi sesuatu yang sangat buruk hari itu. Salah satunya sabda Nabi, kalian wahai wanita, jamaah wanita, jangan mengangkat kepala dari sujud sebelum kira-kira jamaah laki-laki sudah berdiri. Kenapa? Aurat. Banyak pakaian sahabat itu yang minim, saking minimnya, karena nggak ada ya, sujud nampak auratnya. Ini kan sebuah keburukan. Seandainya dipakaiin hijab, keburukan ini hilang. Nggak mau Nabi, karena memang Allah tidak perintahkan beliau untuk membuat hijab antara laki dan perempuan. Satu lagi, orang munafik. Para sahabat tahu si fulan ini, beberapa orang ya, itu kalau sholat selalu ngincer yang paling belakang. Nah, sambil sholat itu, terutama sambil ruku, melihat ke belakang, karena ada jamaah wanita yang sangat cantik. Ini sebuah keburukan. Apakah Rasul tahu? Tahu. Seandainya beliau tidak tahu, tentu dikasih tahu oleh Allah terjadi seperti itu. Tapi tetap Nabi tidak membuat kebijakan, ya sudah tutup saja pakai hijab. Apa iya kita lebih benar dari Nabi, lebih pintar dari Nabi, lebih berhati-hati dari Nabi? Sekarang kan banyak wanita-wanita yang pakaiannya kurang sempurna, ya udah pakai hijab saja. Hati-hati. Berarti lebih hati-hati dari Nabi SAW. Nggak mungkin, pasti salah. Falyasrib basarahu anhu sari'an, maka cepat-cepatlah palingkan pandangan. Pastilah ya, namanya di pasar, namanya di mall, namanya di kantor, namanya di rumah sakit, tidak sengaja melihat wanita yang sangat cantik, ya pasti segera palingkan ya, dan ini tidak berdosa.
wa hurrima an-nadharu li'annahu da'iyatun ila fasadil qalbi. Kenapa pandangan mata ini perlu dijaga? Karena ini bisa merusak hati. Maka kembali kepada kaidah yang sering kita bahas, bahwa yang kita bisa bersihkan adalah mata, tangan, kaki, lisan, bukan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Jaga mata, jaga lisan, jaga tangan, jaga kaki, dan seterusnya. Menjaga hati nggak mungkin bisa, nggak ada manusia bisa menjaga hati. Yang bisa kita jaga adalah lisan kita, mata kita, tangan kita, jawari kita, anggota badan kita. Hati tidak bisa kita jaga. Supaya hati kita terjaga, maksudnya tidak membayangkan yang tidak-tidak, membayangkan yang haram. Jaga mata kita, jaga lisan kita, jaga tangan kita, kaki kita, begitu. Maka sebuah kesalahan ketika ada orang yang menyuruh kita menjaga hati. Gak bisa. Karena hati kita itu di mana? Masih ingat? Berada di antara dua jari Allah, dibolak-balikkan oleh Allah sesuka Allah. Dibalikkan ke sini tiba-tiba pengen maksiat, dibalikkan ke sini tiba-tiba ingin berangkat umroh, dibalikkan ke sini tiba-tiba ingin mencuri, tiba-tiba ingin korupsi misalnya, dibalikkan ke sini tiba-tiba ingin punya anak asuh misalnya. Allah yang membolak-balikkan. Nah, disitulah kita disuruh berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Jadi kita minta kepada Allah supaya hati kita itu dibalikkan, supaya tergerak untuk umroh, untuk itikaf, untuk sedekah, dan seterusnya dan seterusnya. ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار. Maka perintah Allah untuk menjaga farji kita diawali dengan perintah Allah untuk menjaga pandangan kita, karena dari pandangan itulah muncul. Hampir sepertinya tidak mungkin selesai baca Al-Quran atau selesai sholat atau selesai ngaji tiba-tiba ingin berzina. Sepertinya tidak mungkin. Kapan dia tergerak untuk berzina? Karena dia melihat, dia memandangi itu, dia membayangkan itu. Nanti akan dijelaskan di hadis berikut. Wa'alam akhal iman, ini nasihat beliau. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang beriman, anna man hafadha basarahu, bahwa siapa yang mampu menjaga pandangannya, awrasahullahu nuran fi basirati, Allah akan berikan cahaya. Allah akan berikan cahaya di pandangannya. Masih ingat nasihat Waqi bin Jarrah kepada muridnya siapa? Imam Syafi'i. Saat Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya ini, Imam Waqi, tentang buruknya hafalan. Padahal beliau waktu itu sudah hafal Al-Quran, dan hafal Al-Quran hari itu betul-betul hafal, mungkin ya. Kalau sekarang kan nanya, hafal, mungkin enggak, pasti. Kalau dulu enggak ada, kalau enggak mungkin ya enggak hafal. Kalau sekarang ribuan ya anak-anak
SMA, SMP, bahkan SD ada pesantren yang hafal 30 juz, tapi pernah hafal, pernah setor. Betul, dia setor setengah juz, besoknya lagi setor setengah juz, dapat 1 juz, terus setor 30, betul-betul hafal. Begitu diacak nggak sanggup, ya. Itu sekarang. Hari itu zaman Imam Syafi'i misalnya hafal, betul-betul hafal. Artinya ayat manapun dibaca dia bisa meneruskan, nggak perlu latihan dulu, nggak perlu persiapan dulu, karena memang ya hafal mutqin. Sampai Imam Bukhari itu di umur 11 ya. Al-Quran mah sudah lewat ya, itu menghafalkan perawi. Ada seorang perawi besar, imam besar, membaca sanad dengan hafalan ya. Sampai kepada seseorang yang bernama Ahmad bin Ibrahim. Imam Bukhari ada di situ waktu itu umur 11 tahun ya. Ya Syekh, mohon buka catatan Anda. Kaget, bocah kecil 11 tahun. Kata Syekhnya, kamu yang buka catatan. Syekh tidak merasa salah, pede. Imam Ahmad bin Ibrahim. Bukhari yang masih 11 tahun ini mengajak untuk sama-sama dibuka. Betul, salah, bukan Ahmad bin Ibrahim. Dibetulkan oleh Imam Bukhari sebelum melihat itu, Ibrahim bin Ahmad. Ini 11 tahun. Nah, Imam Syafi'i yang sudah hafal Al-Quran seperti itu mengeluh di hadapan gurunya Waqi' bin Jarrah tentang buruknya hafalan. Apa kata beliau, apa kata Imam Waqi'? Hindari maksiat, terutama mata. Itu di zaman salaf, zaman beliau ya. Bagaimana zaman sekarang? Luar biasa. Hari itu di dalam rumah aman, apalagi di dalam kamar aman, nggak mungkin melihat aurat. Hari ini mungkin sekali ya. Di dalam kamar melihat aurat ya. Di zaman fitnah, bukan cuman fitnah syubhat, tapi juga fitnah syahwat. Dua-duanya luar biasa. Dua-duanya menyerang kita. Maka selain kita melindungi anak-anak kita, cucu-cucu kita dari fitnah syubhat, juga kita lindungi dari fitnah syahwat. Sepertinya ini yang sulit kalau untuk anak-anak. Kalau anak-anak SD ya kita kasih tahu jangan tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, ya manggut-manggut. Ya, emang nggak ada menariknya gitu. Nah, bagaimana dengan pacaran dan seterusnya? Ini yang berat untuk anak-anak kita, bahkan yang masih SD, apalagi SMP, SMA. Oleh karena itu, saat kita meninggalkan anak istri kita, saat safar, kalau nggak safar kan kita terus pantengin terus tuh. Kita terus ajak sholat, ajak berjamaah, jangan sampai berbuat maksiat. Nah, ketika kita safar, kita meninggalkan anak istri kita, kita disuruh menitipkan kepada Allah dengan kalimat anta khalifati fi ahli. Ya Allah, engkau adalah khalifahku. Hari ini dibalik ya. Banyak tokoh mengatakan bahwa manusia itu khalifah Allah. Salah. Yang ada sebaliknya, justru Allah itu khalifah kita. Apa?
ketika kita safa. Jadi seolah Allah, kita mohon perlindungan, mohon pertolongan kepada Allah. Aku nggak ada bersama anak istriku ya Allah, aku tidak bisa memantau sholat mereka, jangan sampai mereka berbuat maksiat, gantikanlah aku ya Allah, lindungi anak istriku dari syahwat ya Allah, gitu ya. Walidzalika qala ta'ala dzalika azka lahum. Ada kalimat dari Allah, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Maka beda orang yang bisa menjaga pandangan dengan orang yang tidak bisa menjaga pandangan, beda, betul-betul berbeda. Waqad kana katsirun minas salaf, banyak dari kalangan salaf dulu, yanhauna ayyuhiddar rajulu nazarahu ilal amrad, melarang hanya sekedar memandang, memperhatikan amrad tadi, laki-laki tapi belum tumbuh jenggotnya dan dia tampan dan dia menarik, cakap, jangan dilihat. Saking hati-hatinya mereka terhadap hal ini. Maka di zaman sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, walaupun ada zina, tapi sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Beda dengan hari ini, luar biasa. Bal harramahu tawaifum min ahli ilm, bahkan sebagian ahli ilmu, sebagian ulama mengharamkan ini, sampai mengharamkan. Ada dua kerugian, yang melihat dan yang dilihat, terutama ketika anak-anak remaja itu ganteng, cakep. Apa? Aib. Oleh karena itu Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya yang akan masuk ke Mesir. 11 kan? Saat di Syam terjadi kemarau panjang luar biasa, sementara di Mesir melimpah ruah makanan luar biasa, panjang kisahnya. Nah, anak-anak beliau yang 11 itu masuk ke Mesir untuk membeli makanan itu, ditukar dengan emas atau perak yang sangat banyak. Nah, apa salah satu pesan Nabi Yakub? La tadkhulu min babin wahid wadkhuluha min abwabin mutafarriqah. Kalian jangan sampai masuk dari gerbang yang satu bersamaan, tapi masuklah mencari. Tidak disebutkan di ayat itu memang karena aku takut kalian terkena ain, enggak, tapi ditafsirkan oleh para ulama seperti itu. Beliau khawatir anak-anaknya itu terkena ain. Bayangkan 11 pemuda ganteng semua, gagah semua, tampan semua, tentu menimbulkan perhatian. Ketika seseorang melihat dengan takjub, bisa menimbulkan ain. Maka ada kalimat yang bisa membatalkan ain saat kita melihat dengan takjub, yaitu barakallahu fi. Ya. Kalimat ini insya Allah bisa menolak ain. Inna sam'a, ini yang kedua ya. Inna sam'a wal basara wal fuada, sungguh pendengaran
penglihatan, dan hati. Ada 3. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pasti akan ditanya. Yang kalian lihat apa saja? Yang engkau dengar apa saja? Dan apa yang ada di hatimu? Jadi jangan salah paham bahwa lintasan buruk yang ada sekejap habis itu hilang lagi, tidak masuk di sini. Tidak masuk di sini. Apa istilahnya? Lamap. Nanti akan dibahas oleh Ibnu Abbas. Apa itu lamap? Sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh seorang manusia. Nggak mungkin kan? Nah, ini diampuni. Adapun fuad, keinginan yang ada di hati dan keinginan itu sudah menjadi azam, tekad bulat, maka sudah dosa. Mana dalil? Hadis awal dulu. Idza iltaqal muslimani bisayfayhima, apabila 2 orang muslim saling berhadapan dengan pedangnya masing-masing, maksudnya berkelahi, berbunuh-bunuhan pakai pedang, tentu tidak sekedar berantem jatuh sudah ya, tentu berbunuh-bunuhan pakai pedang. Maka fal qatilu wal maqtulu fahuma finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Dua-duanya neraka. Ada kemuskilan di hati para sahabat, ya Rasulullah, al-qatil fama balul maqtul. Ya Rasul, yang membunuh jelas namanya membunuh, neraka. Bagaimana yang dibunuh? Bagaimana yang dibunuh? Kan dibunuh dia, bukan membunuh. Apa jawab Nabi? Fa innahu fi hirsin ala qatli sahibi. Karena dia sudah bertekad bulat. Karena dia sudah bertekad bulat untuk membunuh lawannya itu, maka tekad bulat yang ada di hati sudah dosa, walaupun tidak kesampaian. Bertekad bulat mau minum khamr, dosa, walaupun malam itu dia tidak jadi minum khamr. Tidak jadi minum khamr karena apa? Karena khamr beli sono nggak ada, sini nggak ada ya. Atau nggak bisa, hujan lebat nggak bisa keluar, tapi niat itu nggak hilang. Kapan ini reda ya? Kenapa nggak reda-reda gitu? Nggak hilang itu. Bukannya alhamdulillah hujan, saya nggak jadi maksiat. Kalau itu dia hilangkan, bukannya nggak dosa, malah pahala kan gitu. Yang 3 orang terjebak dalam goa itu kan, dia kan membatalkan maksiat. Orang yang membatalkan maksiat yang sudah dia rencanakan, pahala gitu ya. Nah ini tidak dibatalkan ya, seperti tadi berbunuh-bunuhan, pasti dia bertekad bulat untuk membunuh duluan, tapi dia keduluan, mati, neraka. Maka jangan salah ya. Inna sam'a wal basara wal fuad, hati di sini yang seperti apa? Karena apa yang ada di hati kita itu bisa dosa, bisa tidak. Ada ham, ada azam. Kalau sekedar ham saja, lintasan, terbayang, maksiat, habis itu hilang lagi, ini tidak berdosa. Beda dengan azam, bertekad bulat seperti tadi, maka sudah berdosa. Apa yang dimaksud fuad di sini? Tentu yang bertekad bulat tadi, bahwa pendengaran, penglihatan, hati, semuanya nanti akan ditanya. Kemudian surat Ghafir 19, qala Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun
Sungguh Allah mengetahui pandangan mata orang yang berkhianat, pandangan mata orang yang berbohong. Siapa? Allah. Maka selain Allah nggak mungkin tahu. Maka jika ada orang memiliki ilmu pandangan mata, sorot mata, jangan percaya. Ya, saya tahu nih, kalau saya melihat sorot mata dia, saya tahu dia bohong apa jujur. Bolehkah seperti ini? Nggak boleh. Kalau bisa, batal ayat ini. Karena yang bisa tahu hanya Allah. Ayat ini sekaligus membantah teori sebagian manusia bahwa orang bohong itu bisa ketahuan dari sorot mata. Kalau tanda-tanda mungkin, tanda-tanda mungkin, tanda kan tidak boleh dipastikan, namanya juga tanda. Apalagi di depan hakim, tidak boleh. Tidak boleh hakim melihat tanda-tanda itu. Yang ada cuma bukti, saksi, saksi, bukti. Sumpah bisa. Wa ma tukhfis sudur. Ini udah jelas lagi ya. Apa yang disembunyikan di dada seorang manusia, Allah tahu. Mau disembunyikan dengan begitu rapat, Allah tahu. Adapun selain Allah, ya jangankan hakim sekarang, Nabi SAW. Apakah Nabi ketika memutuskan satu perkara ya, bukan wahyu ya, dijamin benar? Pokoknya yang diputuskan oleh Nabi, misalnya A dan B berperkara, A yang benar, malah disalahkan oleh Nabi. Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin. Dan Nabi sendiri yang mengatakan, jika kalian datang kepadaku untuk berperkara lalu membawa saksi bukti yang kuat, aku menangkan, walaupun dia bohong. Walaupun dia bohong. Sebaliknya, yang benar dia tidak bawa saksi, dia tidak bawa bukti, aku kalahkan walaupun dia benar. Ini alhamdulillah, beliau memutuskan perkara tidak pakai wahyu. Kalau pakai wahyu, ngapain saksi, ngapain bukti ya. Dan tentu ini nggak bisa dicontoh. Kan para hakim itu ingin mencontoh Nabi SAW dalam memutuskan perkara. Ya kalau Nabi pakai wahyu nggak mungkin bisa dicontoh, gitu ya. Maka kan pernah orang Ansor itu kecewa berat dengan keputusan Nabi saat orang Ansor itu berperkara dengan Zubair bin Awwam dalam masalah pengairan tanah. Ya mungkin orang Ansor ini yakin betul dia dalam keadaan benar. Ya tapi Nabi pakai saksi, pakai bukti. Maka Nabi mengatakan, jika kalian datang kepadaku berperkara dengan membawa bukti dan saksi dan kuat padahal dia salah dan aku menangkan, itu aku sedang memberikan api neraka. Artinya beliau mengancam kepada orang-orang yang berperkara dan membawa bukti yang palsu. Wallahu. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.